Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kenalin, aku Fikri Swada, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Sejarah Peradaban Islam, NIM 0602201001. Pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang historiografi dari Ibnu Khaldun, guys. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah historiografi Islam pertama dengan dosen pengajar Ibu Nabila Yasmin MPhil. Baiklah, langsung saja aku akan membahas historiografi Islam Ibnu Khaldun. Nah, jadi secara bahasa historiografi itu berkaitan dengan penulisan sejarah, guys. Istilah historiografi memiliki dua pengertian, yaitu historiografi sebagai penulisan sejarah dan sebagai sejarah penulisan. Historiografi sebagai tulisan sejarah merupakan bagian integral dari metodologi sejarah. Adapun sejarah penulisan, historiografi memiliki golongan menurut sudut pandang sejarawan dalam melihat suatu peristiwa. Artinya, historiografi adalah hasil penulisan suatu peristiwa sejarah. Historiografi yang dimaksud di sini adalah cara pandang seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di sekitarnya yang dituangkan dalam sebuah karya tulis, baik buku, syair, pantun, dan yang lain sebagainya. Tulisan tersebut dipengaruhi oleh keadaan pada saat orang tersebut masih hidup sebagai presentasi kondisi pada zaman saat ia masih hidup. Contohnya yang terkenal di dunia Islam adalah Ibnu Khaldun, guys. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sosiologi dan sejarah Arab sangat menarik untuk dikaji nih. Dia membagi masyarakat Arab menjadi 3 tingkatan. Pertama, masyarakat primitif, di mana mereka tidak mengenal peradaban, hidup nomaden dan hidup liar. Kedua, masyarakat pedesaan yang hidup berpindah-pindah meskipun masih sederhana. Mata pencarian mereka dari mulai pertanian sampai peternakan. Pada kelas ekonomi, mereka terbagi lagi menjadi 3, yaitu petani, pengembala sapi, dan kambing, serta pengembala unta, guys. Sementara untuk posisi yang ketiga yaitu adalah masyarakat perkotaan. Nah, menurut Ibnu Khaldun, masyarakat ini merupakan masyarakat beradab yang mata pencariannya berasal dari perdagangan dan industri. Tingkat ekonomi dan budaya yang cukup tinggi mampu memenuhi kebutuhannya, tidak hanya kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan sekunder dan mewah. Kehebatan pemikiran Ibnu Khaldun telah mempengaruhi banyak filosof dan pemikir Eropa pada masa pencerahan. Ibnu Khaldun telah mampu membuka sinyal teori evolusi biologi sebelum dikemukakan oleh Herbert Spencer. Teori pemindahan solidaritas mekanis menjadi solidaritas elemental sebelum digaungkan oleh Durkheim, dan teori hegemoni kekuasaan sebelum digaungkan dan dikemukakan oleh Max Weber mengungkapkan teori nilai lebih sebelum Karl Marx, dan aturan dialektis sebelum Hegel, di samping teori-teori lain seperti filsafat evolusi, sejarah dan kreasi baru, sosiologi, dan studi budaya, guys. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dari historiografi singkat Ibnu Khaldun ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.